Hello, hello, hello. Selamat sore menjelang batua. Nggak bisa ulang-ulang kok. Kelala batut amu lah. Nanya nak batua ke awak. Ini kalau sistemnya, kalau mantau. Iko kok istilahnya ngobrol-ngobrol santai tanpa rekayasa dan tanpa gimmick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu bang. Salam anti corona begini. Oh iya. Maaf mengganggu bang. Iya. Kebetulan kalau awak yang bertanya mungkin lah kenal lah bang sama abang. Iya. Bang Yori kan awak Kolombo tuh lah kenal. Diko bang. Kan gini kok ada anak-anak baru kan masuk kuliah. Oh siswa ke mahasiswa. Yo kan gini anak-anak kelas 3 SMA, MAN, SMK kan masuk kuliah. Iya. Cuma seolah-olah kan nampaknya masih ada jo yang di kolom-kolom Instagram awak, di Twitter awak menanyo kuliah tuh kuliah saja atau harus aktif organisasi atau ada hubungannya kuliah dan organisasi. Dan manfaatnya setelah tamat Biko. Jadi kebetulan awak tahulah perjalanan karir abang di organisasi sampai lanjut kuliah di S2. Ambo tahu. Jadi di sini kok wawancara santai. Santai saya kok wawancara kayak mereka tertangkap basah di sama-sama saya kalau gaya. Oke. Panggil Abang Peri Pak Peri ini. Abang saya lah. Abang Peri. Ade. Nama abang lu siapa? Oke, nama lengkap Yori Saputra, SOS Sarjana Sosial. Udah jadi alumni S1 tentu ada gelar ya kan? Iya, gelarnya tuh bang. SOS. Di mana bang S1 lu kok? S1 dulu di UIN. Wes, Universitas Islam Negeri itu Fakultas Dakwah. Artinya bagi mahasiswa yang masuk ke Fakultas Dakwah itu ibarat bahasanya tersesat di jalan yang benar. Insyaallah. Aduh lu tersesat di jalan yang benar. Kenapa? Tentu kita melihat pengalaman dari alumni itu sendiri. Intinya bisa dikatakan tamat dari dakwah tersebut kita sudah bisa mandiri, ibarat bahasanya kan di mata serak batang ubi itu di situ nyiduk. Serak di batang ayi nyiduk yo. Tak serak di masa jo nyiduk yo. Mulai itulah alumni Fakultas Dakwah. Berapa dota serak biar di kumpulan tempat naranca. Makanya timbul bahasa tadi tersesat di jalan yang benar. Insyaallah itu kan. Oke bang. Oke. Kombo cali ambo bertanya gini lah. Pertama nama Bang Yori tamatan S1 UIN SOS. Di istilahnya filosofinya di mata serak sinan idoi. Iko bang. Abang kuliah dulu Bang Yori, kita panggil Bang Yori. Ada nak tapikian kau masuk, nak usah sabar organisasi lu. Kau masuk di organisasi yang sampai-sampai abang sampai menjadi pengawas lo waktu pemilu patang. Anda nak tapikian abang masuk organisasi itu dan memang melatih kepribadian lo ketika karajo. Ada nak? Oke. Tentu kita berbicara lah bang lo di awalnya pengalaman itu sejarah pengalaman hidup. Tentu kita punya masing-masing pengalaman itu. Nah, sejak saya masuk kuliah tahun 2013 balik kok. Ikulah nganggur 2 tahun dulu alumni 2011 tema SMA, tidak memikirkan. Ya Allah. Tidak memikirkan untuk kuliah. Mengasa bang 2 tahun? Kerajo. Karena sebenarnya ada keinginan kuliah, tentu kita tidak membebani orang tua. Karena saya kan termasuk orang-orang anak petani, tentu berasumsi kuliah itu mahal. Dari mana kita mengambil sumber dananya? Nah, selama 1 tahun setengah itu saya merantau ke Jambi. Alhamdulillah teringat cerita kehidupan ini. Jadi apa kita kalau kita tidak menjadi seorang akademisi? Jadi apa? Tentu tahun 2013 itu saya kembali ke Padang. Back to kampung. Ya, dari Jambi. Apa yang saya tuju pertama ke Padang itu kampus dulu IAIN, belum UIN. UIN ini misalnya 2018 ini. Nah, itu kampus yang pertama yang saya kunjungi. Setelah itu, apa jurusan? Fakultasnya. Saya tidak memilih. Dengar
Fakultas Dakwah, dilihat dari brosur itu sudah tertarik saya. Oke, Fakultas Dakwah. Maka dari awal pembicaraan tadi saya mengatakan tersesat di dalam yang benar. Nah, itulah Fakultas Dakwah. Nah, kita lanjut, kita persingkat. Berarti itu abang, itulah sejarah lah nganggo 2 tahun pedo sebalik. Memang nio ke dakwah, masuk di dakwah. Kini selama kuliah, sia yang menyerumuskan masuk organisasi kau. Oke. Nah, ceritanya begini. Awal semester 1 itu udah lanjut. Itu ganteng-gantengnya bang tuh ya, mirip Ariel kepalanya. Ketika kuliah sudah selesai, tentu ada masa liburnya. Nah, mahasiswa itu banyak pulang kampung, ya kan. Sedangkan saya berpikir, aduh, kalau pulang kampung, tentu biasanya kita sudah berada di kampung gitu. Mengajar di kampung gitu. Mengajar di kampung. Ya. Tentu terpikir bagi saya, ketika itu orang masa libur, saya pergi jalan-jalan ke daerah Taplau. Itu sore itu. Taplau kok? Taplau, tepi laut Kota Padang. Disingkat Taplau, tepi laut. Nah, ketika itu biasanya kan saya kan ketika di kampus itu berteman sesama kampung saja, Maksudnya anak-anak kampung, bukan anak UIN, anak-anak kampung atau maksudnya ikat orang-orang pasisi aja gitu. Orang pasisi ya. Orang pasisi itu khusus satu kecamatan saja. Kecamatannya dah. Cerita singkat. Apa kecamatannya itu? Kecamatan Pancung Soal itu kan. Pancung Soal. Pancung Soal tuh. Iya, nama kecamatannya Pancung Soal. Oh, Pancung Soal. Sampai ada soal pertanyaan. Kalau itu kan bukan tren, tapi yang tren itu Indrapuro. Baru tren. Asal menyebutkan Indrapuro, pasti orang ingat tuh, oh di Indrapuro. Kalau kecamatan Pancung Soal belum mengenali gitu. Baik, tadi jalan-jalan sore sama anak-anak Pancung Soal. Ketika itu saya melihat keramaian di Wisma Hang Tuah ketika itu. Hotel di muka hotel Rangkayo Basah. Rangkayo ya. Iya. Nah, ada hotel orang miskin besar ya. Kan. Di depan tuh rame orang. Aduh, aktivitas apa ini yang dilakukan orang rame? Tentu saya menghampirinya. Ketika saya menghampiri itu, ya kan, mereka nanya, "Bang, mau ikut screening bang?" Screening apa? Screening apa kok jalan lah? Screening itu kan trainingnya. Screening sebelum masuk kepemimpinan, sebelum masuk organisasi kan perlu screening. Ditanyanya apa aktivitas kita sehari-hari, apa motivasi kita. Iya. Nah, tentu saya kaget. Satu jawaban yang saya tentukan. Yang pertama itu, kenapa di sini rame-rame kak, ya kan? Oh, di sini ada pelatihan kepemimpinan LK1 namanya. Ketika itu LK1 himpunan mahasiswa teknik sastra atau Texas UNP, artinya yang dilakukan oleh UNP. Nah, ketika itu saya mendaftar. Padahal nggak ada niat untuk jalan-jalan sore, ada keramaian, saya menghampiri itu. Ternyata saya alhamdulillah lulus screeningnya untuk mengikuti LK1 Teknik Sastra UNP. LK apa kok? Latihan kader namanya. Kalau di himpunan itu kader. Artinya masuk dalam himpunan itu maka perlu latihan. Namanya LK1. Artinya kita mengikuti jalurnya gitu. Kan ada LK1, LK2, LK3, LKK, ada latihan kokoh hati. Kokoh hati kok? Itu khusus untuk perempuan gitu. Nah, alhamdulillah saya melakukan proses selama 7 hari 7 malam itu nginap di Wisma Hang Tuah tersebut. Nah, di sanalah saya mendapatkan teman baru, keluarga baru, wawasan baru. Artinya kuliah itu tidak sekedar kuliah. Tidak sekedar kuliah, kita kuliah dari kampung, pergi kuliah di Padang, libur balik lagi ke kampung, bukan sekedar itu. Kita tidak menargetkan 3,5 tahun, cuma sekedar kuliah, komplot. Tentu bagi adik-adik mahasiswa baru
tentu punya versi masing-masing. Nah, ini versi yang saya alami selama proses kuliah di S1 di UIN gitu. Nah, selama 7 hari saya sudah mendapatkan teman baru, keluarga baru, wawasan baru. Tentu setiap manusia itu tentu kita punya kepemimpinan. Nah, di sanalah kita dilatih kepemimpinan kita di dalam organisasi. Nah, selepas itu ternyata di UIN itu ada juga HMI namanya. Setiap fakultas itu memiliki komisariat. Nah, timbul rasa kepercayaan diri karena kita mempunyai keluarga baru juga di UIN gitu. Selain kita berteman sesama anak kampung gitu. Ya, minum Bang Yori. Oke. Minum. Tos. Ada lagi tanya Bang Peri? Jadi tadi itu berarti kau yang anak-anak pancung soal ikut sadonya tadi itu. Bukan, saya Yori. sendiri. Oh. Saya sendiri. Nah, jadi Sambil merokok dengan boleh ya? boleh. Cuma masalahnya Bang Yori, oke. Lanjut. Masalahnya masalahnya segini agak sensitif lah. Pertanyaan agak sensitif. Kalah gabung tuh di HMI. Iya. Yang pernah Bang Yori perjuangan. Biasanya sebuah tidak perlu lah bisa lah di part selanjutnya kita tanya bahas apa itu HMI jika ada adik-adik yang masuk HMI. Kini dengan telah bergabung di HMI, telah menjadi keluarga HMI. Iya. Apa yang Bang Yori pergunakan HMI itu untuk tridharma perguruan tinggi istilahnya untuk membantu masyarakat kan itu organisasi kok kan. Iya. Yang lah Bang Yori lakukan untuk masyarakat. Oke. Nah, sebenarnya organisasi itu ada 2 tuh. Yang pertama, organisasi membutuhkan anggota. Yang kedua, anggota membutuhkan organisasi. Itu beda makna itu. Kan ada di kampus, Bang, masuklah organisasi kok Bang, masuk organisasi Bang. Tentu bisa diartikan organisasi tersebut membutuhkan anggota untuk melanjutkan roda organisasi. Nah, tentu beda yang poin kedua. Bagaimana kita membutuhkan organisasi tersebut untuk kita melakukan proses. Nah, karena organisasi itu proses, bukan nggak ada yang instan. Kita banyak proses yang kita lakukan. Nah, menyangkut pertanyaan Bang Peri tadi, apa yang kita perjuangkan? Ya. Nah, sebenarnya bukan kita perjuangkan, tapi bagaimana kita melakukan proses di dalam suatu organisasi. Misalnya, mahasiswa itu agen of change. Ya kan? Mahasiswa itu melakukan suatu perubahan. Perubahan apa yang kita lakukan? Contoh, kita selaku di mahasiswa, apa yang kita lakukan? Kita tidak hanya dianjurkan untuk menuntut kuliah saja. Iya. Atau bisa dikatakan mahasiswa kupu-kupu. Apa tuh? Kuliah pulang. Tidak. Di mana kita menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya agen of change. Tentu kita melihat kebijakan struktural lembaga terhadap perkuliahan misalnya. Nah, setiap perubahan misalnya ketika kita kuliah ada mahasiswa yang terzalimi oleh dosen, misalnya ditekan nilai untuk melakukan hal pribadi misalnya gitu. Urusan keluarga atau urusan pribadi disangkutkan dengan urusan nilai kuliah. Nah, di mana perubahannya? Tentu kita menyampaikan aspirasi, kita ikut sertakan selaku mahasiswa. Bagaimana perubahan itu terjadi? Itu salah satu contoh. Yang kedua, kebijakan rektor. Apa yang dilakukan kebijakan seperti mahalnya UKT, tapi tidak seimbang dengan sarana prasarana yang dipakai oleh mahasiswa. Misal tidak ada AC, WC sangat kotor atau kuliahnya amburadul. Tentu kita memperjuangkan itu. Itu salah satunya. Nah, karena di organisasi yang kita sampaikan tadi itu kan organisasi eksternal. Di dalam kampus itu ada organisasi internal namanya. Ada nama himpunan mahasiswa jurusan, senat mahasiswa fakultas, dan
presiden mahasiswa serta pengurusannya. Nah, di sinalah kita melakukan agent of change dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Begitu, Bang Ferry. Oke, pertanyaan pamungkas selanjutnya, mengganggu organisasi ini terhadap perkuliahan IPK ini istilahnya nilainya bagi Bang Yori sendiri? Itu kan tergantung versi kita pakai masing-masing. Sebenarnya kalau kita punya target tentu tidak mengganggu gitu. Tergantung keefektifan, keefisien kita dalam menjalani kehidupan perkuliahan itu sendiri. Nah, artinya ada sebagian mahasiswa itu fokus organisasi saja, tentu menghambat proses kuliah. Ada juga yang bisa meimbangi antara organisasi dengan perkuliahan, bisa sejalan. Misalnya saya sendiri kan 4 tahun. Nah, 4 tahun selesai, alhamdulillah selesai. Sambil kita organisasi, tentu kita tidak luput dengan tujuan utama kita, yaitu kuliah. Nah, karena organisasi ini kan bukan tujuan pertama. Ini adalah faktor pendukung untuk bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang kosong. Tentu kuliah ini adalah prioritas utama. Nah, sesuai dengan tujuan MBA terciptanya insan akademis. Nah, tentu kita menciptakan sebagai mahasiswa akademis mengabdi, ya kan? Mengabdi seperti apa? Mengabdi seperti kemasyarakatan yang bernapaskan Islam begitu. Nah, bagi saya nggak mengganggu sekali, karena justru ada untungnya. Apa untungnya? Semenjak kita berorganisasi, kita punya teman, kita punya keluarga. Artinya kan bagi mahasiswa yang berada di Aceh, kita berteman juga orang Aceh gitu. Perbanyak orang Bukit Tinggi, pertemanan, Payakumbuh, Padang Panjang, Pariaman. Tentu kita mempunyai jaringan komunikasi sesama yang kita bangun di dalam organisasi. Alhamdulillah, ketika kita tamat kuliah itu, karena kita sudah membangunkan organisasi di kampus, tentu kita punya jaringan, yang gitu. Nah, alhamdulillah, insya Allah, kalau kita tidak memiliki pekerjaan, tentu ada feedbacknya dari organisasi tersebut. Kasih tahu misalnya, masuklah Yor, ngabdilah ke pilkada tahun 2020 aja. Itu salah satu mempermudah kita untuk mendapatkan informasi gitu. Kalau kita hanya mahasiswa kupu-kupu, kita tidak punya keluarga, kita tidak punya teman, sama siapa kita berkomunikasi? Tentu secara informasi kita sendiri yang mencari. Agak susah kan? Kalau kita sudah membangunkan komunikasi terhadap organisasi tersebut, kita gampang saja mengontak itu. Apa yang bisa kita lakukan pada tahun ini gitu. Alhamdulillah, setahun kemarin bisa mengabdi kepada negara sebagai penyelenggara pemilu gitu. Iya, gitu ya. Luar biasa. Bang Yori, terima kasih banyak. Ternyata banyak manfaat dari sebuah organisasi dan itu kembali ke